Rasa sedih yang sangat mendalam akan kepergian Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah untuk selamanya sangat begitu dirasakan oleh Eko Patrio yang mana telah mengenal sosok Vanessa Angel ketika Vanessa masih sekolah kelas 2 SMP. Eko pun mengisahkan bagaimana sosok Vanessa Angel yang ingin menjadi artis. Namun yang membuat hati Eko tersentuh adalah tujuan dari Vanessa Angel ingin menjadi artis adalah untuk membantu pendidikan adik kandungnya. Tentu saja Eko kagum ketika mengetahui motif utama dari Vanessa Angel menjadi artis adalah untuk membantu biaya pendidikan sang adik tercinta dan tulang punggung keluarga. Ya, yang pertama turut berduka cita yang sedalam-dalamnya buat Vanessa dan juga buat suami Bibi. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarga yang ditinggalkan tentunya diberikan ketabahan. Kalau bicara Vanessa Angel, saya ketemu dia bukan setahun 2 tahun gitu ya. Bahkan dia juga saya jadi kalau ngomong tentang dia tuh saya anggap anak, saya anggap adik gitu ya. Karena dari SMP kelas 2 dia tuh udah ketemu saya. Artinya dia tuh, saya masih ingat kata-kata dia. Mas, gimana sih caranya saya bisa dapat duit? Gimana caranya saya supaya jadi artis? Terus dia bilang, saya bukan mau ngetop, dia bilang gitu. Nah terus mau ngapain? Saya pengen ngebiayain adik saya sekolah. Gila, pertama kali anak umur 15-16 tahun gitu ya, yang kepikiran adalah bukan untuk dirinya, bukan kepikiran untuk jadi artis ngetop dan sebagainya, tapi kepikiran adalah bagaimana caranya jadi tulang punggung keluarga gitu kan. Ya dari situ saya ngobrol, loh terus gimana ibu bapak? Terus dia bilang ibu udah meninggal lama karena waktu itu bla 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 bla. Terus ya bapak juga kerjanya lagi nggak bagus dan sebagainya. Saya melihat ini anak baik gitu ya. Akhirnya udah, saya belum ada manajemen artis. Dia cuma bagaimana caranya. Ya udah akhirnya ada program-program apa gitu. Saya ajak gitu ya. Program apa aja deh saya ajakin gitu. Tolong dong bantu nih. Kenal sama itu teman-teman TV, ajak dong, ajak gitu lah. Terus udah gitu program-program saya pakai. Dan akhirnya sampai tahun 2010 Vanessa Angel saya punya bisnis manajemen artis. Itu juga salah satunya ide dari dia gitu. Mas kenapa sih punya program banyak, kenapa nggak bikin manajemen artis gitu ya? Akhirnya ya udah saya bikin manajemen artis dan salah satu artisnya ya Vanessa Angel, akhirnya Ruben, Pega dan banyak sampai sekarang ada kurang lebih 25-30 artis gitu. Nah dia orang yang pertama memberikan ide seperti itu gitu. Vanessa Angel dulu, ya dulu sampai sekarang sih anak baik gitu loh. Saking baiknya saya tuh dia, saking nggak punyanya nih ya, mau bikin KTP aja dia sampai, Mas aku nggak punya KTP, bagaimana caranya? Bikin. Terus Mas itu kalau misalnya masuk ke hotel tuh katanya harus ada ATM segala macam. Aku nggak punya ATM. Ya udah bikin. Duitnya sih udah terserah. Dia nggak pernah hitung-hitungan sama saya ya. Jadi saya juga nggak hitung-hitungan sama dia gitu loh. Karena anak baik gitu loh. Ya, saya ngelihat sih kalau perjalanan dia sih dari saya kenal sampai sekarang gitu ya. Happy-nya mungkin setahun ini doang gitu. Setelah dia punya anak ini gitu. Setelah dia punya Bibi, maksudnya Bibi itu suaminya gitu. Sebelum-sebelumnya saya tahu tentang keluarganya, saya tahu tentang bagaimana dia bucinnya sama cowok-cowoknya ada yang ya ada rasa memiliki begitu tinggi, akhirnya sakingnya posesif dan sebagainya itu. Dia ceritain tentang semuanya, dia cerita apapun juga gitu. Jadi saya melihat Vanessa Angel, jujur saya merasa kehilangan dia gitu. Merasa kehilangan banget.
Sampai saya aja nggak sadar upload di medsos saja sampai berkali-kali. Saking belum move on-nya, saking nggak percayanya gitu. Saya nggak percaya, sangat nggak percaya banget. Kecelakaan Vanessa Angel sama suaminya di tol Nganjuk, itu bilang tol Nganjuk, dek langsung di Nganjuk, itu kan kampung halaman saya. Saya kalau lewat darat, saya selama COVID saya lewat darat terus. Lewat darat tuh, Jakarta Nganjuk gitu lah. Kaget, masa iya ngapain dia ke sana gitu lah. Terus yang kedua, berharap katanya ada yang lima orang gitu lah. Yang meninggal 2. Yakini saya diri saya, ya Allah, jangan Vanessa Angel. Justru saya dapat laporan dari teman saya di Jawa Timur, Vanessa Angel terlebih dahulu, apalagi ada gambarnya. Astagfirullah, banget, merinding. Itu serius, itu nggak. Ya udah, akhirnya sampai ngepost berkali-kali loh di media sosial saya tuh, yang nggak sadar tuh ngepost lagi, sampai bikin sendiri. Saya biasanya ada yang bantuin, saya bikin sendiri tuh yang namanya TikTok tuh, khusus foto-foto Vanessa Angel sama suaminya sama anak-anaknya. Sambil iya, jadi Vanessa Angel tuh udah saya anggap anak gitu. Pokoknya coba aja kalau misalnya Vanessa Angel pun juga demikian nganggap saya, orang tua nganggap saya kakak, entahlah sebagai apa, tapi kita punya ikatan gitu, ikatan batin yang buat saya. Ya, Vanessa Angel juga kalau cerita di di podcast teman-teman juga demikian, dia cerita pasti bahwa salah satu yang mensupport kehidupan dia dan sebagainya. Bukannya saya ini ya, tapi memang untungnya loh, Vanessa Angel tuh anak baik. Kalau dia punya masalah apa segala macam tuh banyak yang bantu, banyak yang dukung gitu ya. Dan buat saya dia the best banget. Saya aja kalau misal meruntutkan saya dari SMP sampai sekarang dengan kejadian Vanessa Angel, saya mungkin nggak kuat juga. Tapi Vanessa Angel kuat banget, ya Allah. Tapi dari tahun berapa itu? Dia kenal sama Eko? Dia datang sendiri ke sini? Enggak, jadi ketemu saya tahun 2006 kalau nggak salah. 2006 atau 2005, berarti itu masih SMP kelas 2. Ya SMP kelas 2 deh kurang lebih, SMP kelas 2 apa kelas 3 gitu. Terus dia pertama tuh dia punya bikin lagu yang country itu kalau nggak salah gitu. Nih aku udah bikin ini, Mas Eko gini ya. Terus aku bilang ya. Terus udah, ya itu poin yang pertama saya masih inget gitu. Saya pengen jadi artis. Terus saya supaya dapat cari duit. Terus ya saya supaya bisa nyekolahin adik saya. Cuma itu doang loh. Nggak ada lagi ngimpinya. Nggak ada tuh ngimpi mau jadi diva, kan dia penyanyi. Ngimpi mau jadi artis gimana. Pokoknya cari duit buat adiknya. Karena dia merasa tulang punggung. Dia merasa sebagai ibunya adiknya ini. Bagi Eko Patrio, kepergian Vanessa Angel dan Bibi begitu sangat membuatnya terpukul. Karena Eko telah menganggap Vanessa Angel seperti anak kandungnya sendiri. Segala nasihat demi kebaikan Vanessa Angel pun selalu diberikan Eko Patrio. Eko Patrio pun mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Vanessa Angel, hal-hal yang bersifat positif selama hidup, tentu saja sangat memberikan contoh yang baik untuk masyarakat. Selain itu, Eko pun melihatnya. Nah, terakhir itu pada saat dia cerita, Mas, aku sekarang udah pengen jadi pengusaha gitu loh. Aku sekarang punya usaha kebab lah. Dia punya usaha kerjasama sama salah satu restoran besar, yaitu kayak nasi kebuli dan sebagainya gitu ya. Terus udah gitu sendal gitu, baju. Ya saya bilang udah, karena saya selalu mengingatkan, mohon maaf banget, saya belajar juga dari senior-senior saya gitu ya. Di dunia entertain itu kan kita tahu batasannya gitu loh. Kalau nggak disupport dengan bisnis yang lain, takutnya nanti yang terjadi adalah star syndrome dan post syndrome gitu loh. Jadi kamu harus berbisnis. Teman-teman saya semuanya saya infoin gitu, baik Ruben atau semualah gitu ya.
Rapi, Pega, Ayu Ting Ting dan sebagainya harus bisnis. Termasuk Vanessa, saya bilang, Vanessa kamu harus bisnis. Kamu jago ngomong, kamu segala macam harus bisnis gitulah. Akhirnya alhamdulillah saling bantu antara Bibi dengan Vanessa. Akhirnya dia berbisnis. Nah, disitulah sering komunikasi juga, sering ngobrol juga berkaitan dengan masalah dia mau bisnis dan sebagainya. Jadi sering komunikasi, cuma ya gara-gara COVID aja akhirnya kita lebih banyak nggak tatap muka gitu ya, karena dia juga baru punya baby kan gitu, takut juga, akhirnya kita lebih banyak WhatsAppan dan sebagainya gitu. 2018 saya kok aku lagi deket nih sama cowok dan dia mau jadi manajemennya aku gitu. Udah silakan. Yang penting kamu yang ini jangan bucin aja. Karena selama ini kalau dapet cowok tuh dia bucin terus gitu loh. Akhirnya pekerjaan-pekerjaan apapun juga dia tinggalin gitu ya. Nah ini sama yang ini benar setia, yang cowoknya juga saling. Nah itu yang memanage adalah si Bibi. Ya udah, ya terus saja. Yang paling berkesan kalau ditanya kesannya sama, semua berkesan. Tapi ada yang paling berkesan buat saya tiba-tiba, Mas Eko, saya lagi di Thailand sama keluarga gitu ya. Terus ditelepon waktu sebelum COVID, Mas Eko jadi saksi pernikahan ya. Aku mau menikah nih gitu. Bukan sama yang Bibi ini ya, sama satunya gitu. Yang benar, jangan sampai enggak. Bener yang ini aku nikah. Tapi Mas Eko jadi saksi juga, tapi plus juga ngewakilin keluarga ya, gini. Udah, Vanessa, pokoknya yang penting kamu happy aja sama pasangan kamu. Jangan sampai kamu nggak happy gitu. Udah yang ini happy segala macam. Ya pokoknya, aduh saya nggak tahu kenapa sama Vanessa Angel, salah satu artis yang saya sayang. Karena saya anggap anak. Tapi berapa lama bergabung di Komando kira-kira? Kalau bergabung di Komando tuh dari 2010 sampai 2018. Kurang lebih 8 tahun. Tapi sebelum itu ketemu saya 2005 apa 2006. Jadi 3 tahun atau 4 tahun sebelumnya juga udah ketemu saya. Karena saya belum punya manajemen artis. Jadi justru yang tadi salah satu yang memberikan ide manajemen artis ya Vanessa juga gitu loh. Kenapa sih nggak bikin manajemen artis gini daripada suruh sana telepon sini gitu. Itulah Vanessa Angel. Cerdas, idenya brilian. Dari rumah gitu kan kabarnya Kak Eko juga yang merangkul dan menenangkan Kak Vanessa itu seperti apa sih Kak ceritanya? Kok tahu? Iya, jadi dia cerita sama saya. Aku pengen mandiri. Aku nggak mau dikekang sama keluarga. Nggak bisa, jangan. Nggak, kamu harus nggak. Karena kalau misalnya wah banyak deh bla bla gitu alasan gitu. Tetapi kenapa? Tapi aku nggak tahu tempat tinggalku di mana, aku nggak tahu sehari-harian aku gimana. Pokoknya yaudah dia kabur sendiri aja. Akhirnya akhirnya aku suruh manajemen, belum manajemen artis deh, ada pokoknya asisten saya, tolong deh Vanessa di ini deh, diajak ngobrol sebagainya, kebutuhan apa dia segala macam. Ya itu. Akhirnya dia pergi dari itu, akhirnya dia ngekos, tapi kita pantau terus gitu ya, kita pantau segala macam. Artinya enggak saya mantau, asisten saya mantau segala macam. Ya udah kebutuhannya apa dan sebagainya gitu. Ya Allah, benar Vanessa, nggak nyangka deh, itu anak baik banget, bener deh. Kenapa saya bilang baik? Karena dia nggak hitung-hitungan, sumpah. Dia udah sama, jangan bukan sama saya aja, sama orang lain pun juga demikian. Dia nggak hitung-hitungan, suruh datang misalnya jauh nih ya udahlah contoh Surabaya atau Medan atau mana gitu, datang nih nggak ada duitnya, cuma ada transport, udah nggak apa-apa, yang penting aku bantu, sampai begitu tuh. Akhirnya kita yang marah, enggak lu udah masuk manajemen nggak bisa gitu, kasihan Mas Eko gini gitu. Ya udahlah, tuh anak baik ya, pernikahannya juga sederhana, dia terima segala macam. Udah deh pokoknya kalau saya lihat happy dia cuma setahun ini. Sebelumnya penuh perjuangan kalau buat saya itu anak tuh.
Rasa tak menyangka akan kepergian dari Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah tak hanya dirasakan oleh Eko Patrio, namun juga Celine Evangelista yang benar-benar tidak menyangka jika kini Vanessa Angel telah tiada. Lantaran dirinya baru saja dan belum lama bertemu dengan Vanessa Angel. Selain tidak menyangka, Celine pun mengatakan tak ada firasat sedikit pun bahwa sahabatnya tersebut akan pergi untuk selamanya. Sampai sekarang masih sedikit shock ya, karena bener-bener nggak disangka-sangka banget, bener-bener baru banget ketemu dan tiba-tiba sekarang udah nggak ada gitu kan. Iya, doa semuanya yang terbaik sih. Setiap malam juga sampai sekarang aku masih nggak ada ya, karena nggak ada yang bener-bener nyangka. Kalau ke aku pribadi sih nggak ada firasat apa-apa ya, cuman emang terakhir kali Vanessa kelihatan cantik banget sih. Vanessa baik, Vanessa, Bibi tuh baik dan mereka tuh always kasih kita good vibe gitu, dan ngobrol sama mereka tuh bikin kita kayak pengen ngobrol terus gitu loh. Mereka tuh good vibe banget buat kita. Masih berada di Surabaya, tapi setelah nguburin Vanessa dan Bibi kemarin, keluarganya Bibi udah ke Surabaya untuk lihat gala. Itu semua biar menjadi pribadi ya, kalau soal apapun itu, tapi yang penting doa yang pastinya akan aku selalu sampaikan ke Bibi dan juga Vanessa, dan apalagi untuk Gala dan semua keluarga. Sampai sekarang aku masih apa ya, shock ya. Ya masih gitu loh, nggak bisa dideskripsiin juga. Yang terbaik tentunya Gala akan menjadi anak yang hebat, akan menjadi prajurit penjaga dan pelindung keluarga. Dan nanti kalau Gala udah mulai mengerti, udah mulai besar, pasti akan selalu mendoakan ibu bapak. Bibi dan Vanessa itu meskipun di dalam keterbatasan mereka tuh masih sering ngebantu banyak orang gitu ya, masih sering mensupport banyak orang juga, yang tentunya yang ada di sekeliling mereka juga banyak ambil andil untuk orang-orang yang susah gitu ya. Tapi itulah hebatnya mereka gitu, dan aku yakin sih surga tempat mereka, mudah-mudahan insya Allah. Masing-masing pribadi ya pernah ngajak ada, cuman itu untuk kegiatan sosial kan, tapi kalau sedekah mereka itu sedekah mereka masing-masing sih, biasanya mereka sedekah. Gini, takdir hidup seseorang itu kan semuanya di tangan Tuhan ya. Kita cuma bisa mengingat kalau kita ini cuma manusia dan hidup sementara di dunia ini, jadi berbanyak berbuat baik dan amal kebaikan kita di dunia ini supaya kita siap untuk menemui ajal nantinya.